Kau berkati Tuhan, terutama Tuhan pembicara kami Tuhan. Kau berkati Tuhan urapi dengan urapan khusus, sehingga boleh membawa berita sukacita ini ke tengah-tengah perayaan Natal Kemnaker pada saat ini Tuhan. Berkati semua kami yang hadir di sini Tuhan. Apapun keadaan kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan selalu hadir bagi setiap kami. Engkau Tuhan Immanuel bagi setiap kami yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab hanya bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersuka cita pada saat ini. Joy to the world, the Lord is come. Tuhan telah hadir bagi kita, menyelamatkan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan Joy to the world, the Lord is come. Let us receive King. Let every heart prepare Him new. And heaven and nature see. Yes. And heaven and nature see. And heaven and nature see. Mari Bapak Ibu kita bersukacita, kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab sukacita telah hadir bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita menaikkan. Joy to the world, the Savior reigns. The song implore what feels and strength, what feels and strength. We bring the sounding joy. We bring
mujizat ajaib. Haleluya. Dalam kitab suci tertulis tentang Dia yang akan datang. Dia akan berkorban untuk menebus dosa-dosa dunia. Para nabi menyebutnya sebagai Al-Masih. Kedatangannya akan memberikan berkat yang besar, karena Dia adalah juru selamat, seorang nabi, dan raja. Yesaya menggambarkan apa yang akan Al-Masih lakukan pada saat kedatangannya. Kedatangannya akan membawa kabar baik bagi orang miskin, menyembuhkan orang yang luka hatinya, memberitakan untuk melepaskan para tawanan, membebaskan mereka, dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan para pengikutnya. Seorang guru berjalan di dunia ini bernama Isa. Apakah dia yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kepala ular, untuk menerangi dunia dari kegelapan, dan menggantikan penderitaan kita dengan berkah? Dapatkah dia menyelamatkan seseorang yang merasa ketakutan, atau malu, atau tidak berguna? Sekali lagi, Shalom! Shalom. Shalom! Saat ini saya sangat bersuka cita sekali pada sore hari ini bisa berada di tempat ini untuk merayakan Natal bersama keluarga besar Kemenaker. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Yes! Saya percaya bahwa Bapak dan Ibu yang berada di tempat ini, saudara-saudara yang berada di mendapat berkat Tuhan yang melimpah dan bersuka cita pada sore hari ini. Amin. Amin. Yang bersuka cita coba lambaikan tangannya mana. Yes. Kalau sudah melambaikan tangan, boleh dong kasih salam kepada kanan, kiri, depan, belakang, dan kasih ucapan sukacita. Damai Natal bersama dengan saudara. Yes, Damai Natal bersama dengan saudara. Haleluya. Mari kita bersama katakan haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita memuji Tuhan ya. Mari bersama-sama penuhi ruangan ini dengan pujian buat Allah kita. Amin. Yes. Haleluya. Lahir Raja mulia,
tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menjadi jurang di hadapan. Yang bersuka cita katakan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Waktu manusia itu berdosa, Tuhan berjanji bahwa Dia akan tetap mengasihinya. Dan Tuhan juga berjanji bahwa akan lahir seorang penebus yang akan menyelamatkan manusia dan mengalahkan iblis serta membawa damai. Inilah janjinya. Orang-orang yang ada dalam kegelapan baginya telah terbit terang yang besar. Seorang anak laki-laki telah lahir bagi kita dan segala kuasa ada padanya. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem dan di dalam sebuah palungan di kandang domba. Dari sana akan datang yang memerintah Israel dan semua orang percaya. Ia akan mengembalakan dan mengumpulkan domba-dombanya dan melindunginya dengan kekuatan Tuhan. Ia akan berkuasa atas nama Tuhan. Semua orang akan berbahagia dan sejahtera. Kekuasaannya dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi dan Dia akan membawa damai. Shalom semuanya, selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. My Jesus, my Savior, Lord, there is no one like you. All of my day, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every way, all that
cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Powers of majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stay, and nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is no one like you. All of my day, I want to praise the wonder of your mighty light. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every prayer, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. How powers of majesty, praise to the King. Mountains roll down and the sea will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stay, and nothing compares to the promise I have in, and nothing compares to the promise I have in, and nothing compares to the promise I have in you. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Tuhan. Saya mau katakan pada saat ini bahwa ada 3 keajaiban sebelum kelahiran Yesus. Yang pertama, nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus.
Yang kedua, gembala di padang. Dan yang ketiga, 3 orang Majus. Semua menyaksikan betapa Tuhan, Raja di atas segala raja, akan lahir untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati sukacita Tuhan. Mari pada saat ini kita mau bersukacita pada Tuhan lebih dahsyat lagi. Dia lahir untuk kami. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bagi Tuhan, sukacita Tuhan. Yes, haleluya. Sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Sama-sama katakan, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Raja kami. Katakan, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru sama. Sama-sama yuk, lebih dahsyat katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, amin. Dia bangkit bagi kami kita semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Raja kami, Dia Raja di atas. Angkat tangan kita katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Raja kami, Sang penebus juru selamat. Katakan bersama-sama, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yes, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, yes, Sang penebus juru selamat dunia. Sukacita, mari bersukacita bagi Tuhan. Kita boleh goyang ke kiri, goyang ke kanan, sebab Dia lahir menyelamatkan saudara dan saya, amin. Haleluya. Yes. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Sang penebus juru selamat. Lebih dahsyat lagi, amin. Glory, haleluya. Suaranya, Glory, hallelujah. glory, glory, haleluya. Glory, Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, hallelujah. Angkat suaramu. Glory, hallelujah. Yes. Glory, haleluya. Come on. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu Yesus katakan, yes. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan, Yesus Jalan kebenaran, yes. jalan kehidupan. Yesus katakan, amin. Aku percaya, amin. Di
Yesus jalan. kebenaran Yes. dan jalan Kehidupan itu Yesus katakan. Ayo percaya. amin. Di dalam namanya ada Keselamatan. keselamatan. Angkat tangan kita katakan. Glory, hallelujah. Yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari, anak-anak kami makar. Glory, haleluya. Mari, Bapak Ibu Saudara. Yes. Amin. Hanya di dalam namanya sama-sama lebih dahsyat. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Yes. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Oh, di dalam namanya, di dalam namanya. Kami percaya Tuhan ada keselamatan. Sama-sama lebih dahsyat. Kekal. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Kami persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di malam kelahiran Yesus, ketika benda langit pun sejajar dan memancarkan cahaya yang terang. Segera mereka bergegas menuju ke arah yang ditunjuk bintang besar itu. Dan mereka tidak menduga kalau raja di atas segala raja lahir di tempat yang hina. Dengan penuh rasa syukur, mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Senyum bahagia terpancar dari wajah 3 orang Majus. Mereka pun kembali pulang dan tidak memberitahukan kelahirannya kepada Herodes.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang saat ini berada di tempat ini sudah menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Amin. Karena Dia telah memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Karena itulah begitu besar kasih setia Tuhan bagi setiap kita di tempat ini. Amin. Mari kita mau sambut firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Karena saya percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan akan ditambahkan melalui firman-Nya dan bagi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia. Amin. Bawa pengharapan bagi kita, terima kasih. Hanya ada di dalam satu nama Yesus. Katakan lagi. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa keselamatan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa keselamatan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Katakan lagi. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa keselamatan bagi kita, terima kehidupan yang terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau masih mengizinkan kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu kami semua yang di tempat ini mau menghormati Tuhan. Biar setiap kami menundukkan pikiran, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu, karena kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini?
Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat setiap kita. Iya Bapak Ibu, saya tidak akan lama berkhotbah, tapi lama atau cepatnya tergantung dari respon Bapak Ibu. Tapi saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengerti dan kita tahu bahwa kita harus menghormati firman Tuhan. Jadi saya pengen kita semua tenang dan kita belajar menghormati firman Tuhan. Bukan menghormati saya, tapi menghormati firman Tuhan. Jadi kalau masih ada yang bercakap-cakap, saya tidak akan memulai. Kita setuju bersama? Supaya tidak ada suara-suara yang lain dan kita hanya mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, siapa menghormati Tuhan, itu akan dihormati oleh Tuhan. Dan salah satu sikap kita menghormati Tuhan adalah dengan menghormati firman Tuhan. Waktu firman Tuhan disampaikan, tidak ada yang kanan kiri cerita atau lain sebagainya, tapi kita mau beri perhatian untuk firman Tuhan disampaikan. Jadi kalau saudara tenang, saya khotbahnya paling 20 menit, tapi kalau lama bisa 1,5 jam. Jadi saudara pilih yang mana? Lama atau cepat? Lama? Enggak jadi kalau gitu. Iya, terima kasih buat kepercayaannya. Nama saya Debbie Basir. Saya mengucap syukur malam ini saudara. Satu hal yang saya mau sampaikan, kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada malam ini semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa memasuki tahun yang baru 2025 itu karena anugerah Tuhan. Karena tidak banyak orang bisa memasuki. Hari ini kita lihat berita kabar bagaimana California, Los Angeles mengalami kebakaran yang begitu hebat. Tadi pagi, tadi siang saya lihat berita orang-orang masuk ke supermarket hanya untuk berebut cari air minum. Karena mereka kepanasan dan begitu haus ya. Bagaimana kebakaran yang luar biasa membakar 15.000 hektar. Itu gak main-main saudara. Menjelang tahun baru kita tahu bersama kecelakaan pesawat beruntun. Ya, banyak orang yang meninggal. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Tema Natal tahun ini diusung adalah mari kita pergi ke Bethlehem. Kenapa Bethlehem Bapak Ibu? Kalau kita lihat bersama, Bethlehem itu adalah sebuah kota kecil, tetapi sudah ada dari nubuatan sejak zaman nabi-nabi. Dikatakan bahwa, hai Bethlehem, engkau memang yang terkecil, tetapi daripadamu akan muncul seorang juru selamat dunia. Jadi Bethlehem itu sudah ada sejak zaman perjanjian lama dalam nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Bapak Ibu, siapa yang sudah pernah pergi ke Israel? Ya, pasti tahu. Saya setahun 2 kali ke sana. Nanti bulan Maret saya berangkat lagi ke sana. Kenapa kita perlu belajar ya sejarah dan kita bisa melihat ketika kita pergi ke sana. Kita tahu bersama ketika Yesus akan dilahirkan saudara. Kita baca dulu Injil Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat yang pertama mulai, judul perikopnya adalah kelahiran Yesus. Kita baca Lukas 2 ayat yang pertama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali dilakukan, diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di sana, di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, ketika Maria sedang mengandung 9 bulan,
tiba-tiba kaisar mengeluarkan perintah untuk diadakan sensus penduduk. Dan sensus itu harus diadakan di tempat kelahiran masing-masing. Pada waktu itu Yusuf dan Maria sedang berada di Nazaret, dikatakan di sana ya, di sebuah kota di Nazaret dan di Galilea, dan dia harus pulang kampung menuju ke Bethlehem. Jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu 150 km. Jakarta, Bandung kira-kira. Kalau ditempuh dengan mobil, dengan keadaan jalan yang sudah bagus, mungkin 2 jam. Ya, atau 2,5 jam. Tapi kalau berjalan kaki, manusia normal, bisa ditempuh dalam waktu 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi Alkitab berkata, pada waktu itu Maria sedang mengandung 9 bulan, hamil tua. Kalau seorang wanita hamil tua jalan Jakarta-Bandung, itu pasti tidak bisa hitungannya normal. Mungkin 3 sampai 4 hari untuk pergi ke Bethlehem. Untuk apa mereka pergi ke Bethlehem? Karena untuk menggenapi nubuatan dari zaman kitab nabi, bahwa juru selamat akan lahir di kota kecil, kota Daud yang bernama Bethlehem. Saya kemarin terakhir Oktober pergi ke sana. Kami tidak boleh menginap di Bethlehem karena keadaan lagi tidak memungkinkan. Ya, jadi kami hanya datang dari Galilea, kami pergi ke Bethlehem. Ya, naik mobil tuh 2 jam. Karena Bethlehem itu sekarang di bawah kekuasaan Palestina, saudara. Tapi kalau kita melihat sejarah, ya, kenapa Maria dan Yusuf harus pergi walaupun itu jauh untuk menggenapi sebuah nubuatan. Ketika pada waktu itu saudara mereka pergi, lalu dia sedang hamil tua, dia sedang mengandung dengan usia kelahiran yang sudah sangat mendekat. Kalau kita belajar tentang Natal, Natal itu bicara tentang sebuah penderitaan. Saya mau tanya para wanita di sini, kalau kau sedang hamil tua 9 bulan diajak suamimu jalan dari Jakarta Bandung, jalan kaki, kira-kira saudara mau nggak? Ya, saudara kalau suruh jalan kaki lagi hamil tua Jakarta Bandung mau? Enggak mau, makanya namamu bukan Maria. Ya, Maria dipilih Tuhan karena memang dia orang yang mau menderita demi menggenapi kehendak Tuhan. Lalu ada apa dengan Bethlehem? Ayat hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saudara, kalau kita pergi ke sana, saudara bisa melihat padang gembala. Di sana sekarang ada gereja yang namanya Padang Gembala. Dan di situ tempat yang diperkirakan di mana malaikat menampakkan diri kepada para gembala. Yaitu tempatnya menurun dan kita bisa melihat di situ biasanya orang menggembalakan kambing domba. Lalu pada malam itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala. Siapa para gembala ini, saudara? Para gembala ini pada waktu itu menempati strata terendah. Karena gaji mereka di bawah UMR. Para gembala ini bukan orang yang punya ternak, mereka adalah orang upahan. Karena yang punya ternak itu biasanya orang kaya, mereka punya ternak, dan lalu mereka itu disewa. Para gembala ini disewa untuk menggembalakan kambing domba. Jadi mereka ini orang upahan. Dan konon gaji mereka itu di bawah rata-rata. Mereka ini strata yang paling rendah. Pekerjaan yang paling hina. Tapi Tuhan memilih mereka. Kabar baik pertama kali disampaikan itu adalah kepada para gembala. Bahwa sang juru selamat telah lahir. Kita bersyukur hari ini, saudara. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan. Tidak semua manusia itu dipilih Tuhan. Bahkan tidak semua orang Kristen itu dipilih Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia. Maria menjadi seorang wanita yang dipilih Tuhan untuk melahirkan Yesus. Para gembala menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk dinyatakan
kabar pertama kali kedatangan kelahiran Kristus ke dunia itu adalah para gembala. Kenapa Alkitab nggak menulis lalu Tuhan menampakkan diri, malaikat menampakkan diri kepada para konglomerat yang ada di kota itu. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepada para gembala. Artinya apa saudara? Tuhan itu nggak pernah melihat strata seorang manusia. Karena Tuhan itu melihat hati. Lalu ketika mereka mendapat kabar itu dikatakan Lukas 2 ayat yang ke-15. Setelah itu para gembala berkata, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah, dia bilang sana, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Bethlehem adalah tempat orang bertemu dengan Tuhan. Bethlehem bicara tempat orang berjumpa dengan Tuhan. Ya, dan ketika orang pergi ke Bethlehem, apa yang terjadi? Dia melihat Kristus secara pribadi. Saudara, marilah kita pergi ke Bethlehem. Di sini berarti mari kita jangan cuma sekedar beragama Kristen, tapi kita semua harus punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar untuk pergi ke Bethlehem. Maria dan Yusuf berjalan kaki. Para gembala pun berjalan kaki, mereka mencari tempat di mana Yesus telah lahir. Jangan berpuas diri dengan kita ini hanya menjadi orang yang beragama Kristen. Karena tidak semua orang Kristen masuk surga. Hanya mereka yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka lah yang akan mengalami kemuliaan surga yang dijanjikan. Saya dulu mengalami Tuhan secara pribadi waktu saya lulus SMA. Pada waktu itu saya tidak kenal Tuhan Yesus. Dan saya hidup dalam dosa. Saya melakukan semua yang saya mau. Saya pikir dengan saya melakukan apa yang saya mau, itu artinya saya berbahagia dengan hidup ini. Saya melakukan dosa, saudara. Ya, apa dosa yang menurut saudara itu enak? Dulu saya sudah pernah coba semua dosa. Dan apa yang terjadi ketika kita hidup dalam dosa? Yang pertama, kita kehilangan damai sejahtera. Dosa itu mencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Kenapa? Karena waktu engkau hidup dalam dosa, engkau terpisah dari Tuhan. Dan orang yang terpisah dari Tuhan, itu adalah orang yang paling malang di dunia ini, saudara. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena dosa membawa kehancuran antara Tuhan dengan manusia. Yang tadinya kita tahu bersama manusia itu hidup sangat dekat dengan Tuhan. Di Taman Eden bahkan semua yang manusia butuhkan mereka bisa dapatkan. Tapi ketika manusia memberontak dan melakukan dosa, hubungan dia dengan Tuhan menjadi rusak. Dan waktu hubungan kita dengan Tuhan rusak, saudara, maka manusia itu kehilangan damai sejahtera. Coba Bapak Ibu renungkan, kalau hari ini hidupmu tidak damai, coba cek, jangan-jangan ada dosa di hatimu. Saya nggak perlu bertanya di sini, ya, apa itu dosa? Selingkuh, kenajisan, percabulan. Galatia pasal 5 berkata, karena perselingkuhan terbesar itu terjadi di kantor. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah. Ya, di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku maksudnya. Saya banyak konseling orang-orang ya yang akhirnya jatuh dalam perselingkuhan hanya gara-gara awalnya ketemu di kantor, Bu. Tadinya jadi teman curhat. Ya, dia sering curhat tentang suaminya yang gak perhatian. Lalu saya kasihan. Lalu dari kasihan itu, ya namanya orang, saudara, lawan jenis sama-sama curhat. Awalnya mau konseling jadi konsleting. Jadi hati-hati. Sekarang ini jangankan bicara yang lawan jenis, yang sejenis aja banyak. Tapi saya percaya di sini tidak ada ya. Amin. Iya, saya sekarang melayani, saudara.
Ada ibu-ibu datang sama saya ngaku, Bu, suami saya selingkuh. Ya, selingkuh sama siapa, Bu? Sama Bambang. Suaminya selingkuh sama Bambang. Ada juga ibu-ibu yang datang sama saya, Bu Debbie, saya nih mau pengakuan dosa, Bu. Saya nih selingkuh 7 tahun dan suami saya enggak tahu. 7 tahun? Iya. Bahkan selingkuhan saya bawa pulang ke rumah. Saya tidur satu kamar sama selingkuhan saya. Saya sampai bingung kenapa suami ibu enggak curiga. Karena selingkuhan saya perempuan, Bu. Lesbi, saudara. Saya tadinya berpikir orang lesbi itu rambutnya pendek, kayak saya begini ya. Tapi saudara jangan melihat saya begitu ya, saya ini perempuan normal dan tulen. Saya punya suami, saya punya anak. Tapi saya pikir lesbi itu orang yang rambut pendek, modelnya kayak cowok. Ternyata enggak loh, saudara. Saya ketemu ibu itu, rambutnya panjang, kriwil-kriwil. Benar-benar wanita feminim. Saya tanya, ibu kenapa ibu bisa selingkuh sama perempuan? Saya ini menjadi istri, saya tidak pernah menemukan kasih sayang. Suami saya itu jahat, galak, dia pukulin saya, dia selingkuh di luar. Ya, saya sering dikhianati. Jadi saya kepahitan sama laki-laki, Bu. Saya benci sama laki-laki. Satu saat di kantor ada seorang wanita lesbi yang memberikan dia belayan, saudara. Cuma sekali dibelai loh. Jatuh dan akhirnya mereka hidup pacaran. Mana suaminya curiga coba. Selingkuhannya si cewek ini sering dibawa tidur, bawa pulang ke rumah. Dosa itu memang kelihatannya indah, Alkitab bilang, tapi ujungnya membawa kita kepada maut, kematian. Orang yang hidup dalam dosa itu gak mungkin ada damai sejahtera. Karena firman Tuhan berkata Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Yesus gak pernah bawa agama. Jadi kalau saudara cuma sekedar beragama Kristen, itu bukan syarat saudara masuk surga. Karena Yesus gak pernah bawa agama Kristen ke dunia. Ketika Yesus akan datang, Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan baginya, dia berkata apa? Bertobatlah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, pakaian, mobil mewah, rumah mewah, apapun yang mewah. Tapi kerajaan Allah bicara tentang 3 hal, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera di hatimu, ada sukacita di hidupmu. Itu sorga sekalipun saudara masih ada di dunia. Kita bisa menikmati sorga bukan nanti kita mati lalu kita pindah alam. No, kelamaan. Tuhan berkata, bahkan di doa Bapa kami, Yesus mengajarkan berdoalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka ada damai sejahtera di hidup kita, pasti ada sukacita, itu sorga Bapak Ibu. The stars are brother shining, is the light of our dear Savior's blood. Long laid warm and singing arrow pining till He appeared and a soul found its word. The tree love, the weary world rejoices, for yonder breeze, and you and blows smooth. Oh,
Saatnya kita akan menyalakan lilin bersama-sama. Dengan segala hormat saya mau mengundang Ibu Pendeta Debbie Bashir untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin. Juga kepada yang terhormat Ibu Agatha Widianawati sebagai Direktur PPHI. Dan juga Bapak Heru Widianto sebagai Direktur KPPHI. Bersama-sama kita mau naikkan pujian ini malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia gelap, hanya dua berjalan. Bapak Ibu, kami persilakan untuk menyalakan lilin Ibu Pendeta Debbie Bashir. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur anak tidur tenang, malam kudus, malam kudus, sunyi senyap, kabar baik gemerlap, ayah bunda berjaga Kristus anak dan Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Amin. Ibu Debbie, Ibu Agatha dan Bapak Heru dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan kita. Mari kita sebelum saya mau undang semua yang bertugas yang memberikan persembahan untuk bersiap di tempatnya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Atas perkenanan Tuhan mengumpulkan kami semua di tempat ini untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Yang lahir bagi kami, yang menyelamatkan kami, yang menjadi raja di atas segala raja bagi kami. Terima kasih atas firman yang boleh Engkau berikan Bapa, sehingga firman itu bisa menjadi makanan rohani bagi kami dan menguatkan setiap langkah kami. Dan saatnya juga Bapa pada hari ini, Kamu memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui persembahan kami. Kami berdoa Bapa agar setiap persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi pelebaran kerajaan Tuhan melalui instansi di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami pada sore hari ini. Hanya dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat Tuhan pada sore hari ini.
ini. Kita semua yang percaya katakan, amin. Silakan berikan persembahan Bapak Ibu dan Saudara. Dan petugas dipersilakan. Kita akan menyanyikan pujian dari Pulau dan Benua. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari saya undang Ibu Dewi untuk memberikan doa berkat untuk menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini yang Kau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai nanti akhirnya. Satu hal yang kami minta Tuhan, bahwa hidup kami, sungguh-sungguh kami serahkan kepada Tuhan. Kami mau tinggalkan setiap dosa, kami mau tinggalkan setiap hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih beri kami nafas hidup. Itu artinya tugas kami belum selesai. Waktu kami, kasih karunia Tuhan itu masih menanti kami. Terima kasih buat Natal bersama Tuhan malam hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat kami bekerja, dimanapun kami berada, bahkan hidup kami boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja kami yang lain. Biarlah hidup kami menjadi suratan Kristus yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Bahwa kami hidup
sungguh-sungguh di dalam perkenanan Tuhan. Kesempatan malam ini kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Biar lawatan Tuhan terjadi buat bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa kami, atas pemerintahan di bangsa ini. Untuk Bapak Presiden Pak Prabowo, juga Pak Gibran, seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya. Biar roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka. Sehingga setiap keputusan yang diambil sungguh-sungguh berdasar daripada Tuhan sendiri. Bawa bangsa ini Tuhan kepada kemuliaan-Mu. Jauhkan Indonesia dari bencana alam, dari gempa. Jauhkan bangsa ini Tuhan dari murka Tuhan. Kami bersatu hati memohon pengampunan buat bangsa kami. Ampuni setiap dosa pemberontakan di atas bangsa ini. Tapi satu hal yang pasti kami tahu Tuhan pegang kendali buat Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah atas Indonesia. Hujan pertobatan tercurah buat Indonesia. Mulai dari pemimpin-pemimpin kami sampai ke semua yang ada Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah terjadi hujan pertobatan di atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa biar Indonesia menjadi bangsa yang makmur, diberkati tanahnya, airnya, udaranya. Karena ada orang-orang yang berdoa bagi bangsa ini. Ada orang-orang yang hidup menghormati Tuhan dan menjauhi dosa Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Bahkan setiap kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Namun satu hal yang kami tahu pasti, janji firman Tuhan tidak pernah diingkari bahwa Engkau menyertai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Berkati Tuhan setiap pergumulan kami, apapun itu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Kami tahu upah kami tersedia di hadapan Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir, yang membuka hati bagi Engkau Tuhan. Engkau juga tahu apapun pergumulan kami. Seringkali kami merasa tidak sanggup. Tapi firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan beri kelegaan kepadamu. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu mari buka hati dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, sehingga hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. 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 Tuhan memberkati. Haleluya. Silakan duduk bersatu teduh. Terima kasih Ibu Debbie, terima kasih atas pelayanannya pada malam hari ini. Jangan kemana-mana dulu, karena acara sudah dipersiapkan oleh rekan-rekan panitia untuk acara perayaan Natal kita pada malam hari ini.